Jadi minggu kemarin teman-teman sempat dengar apa? Teks drama ya? Sama Pak Bab teks drama. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada jam pelajaran ke-6 segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak, konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Oke, jadi untuk materi baru yang akan kita pelajari hari ini yaitu teks cerpen. Ini teman-teman sudah tahu teks cerpen itu seperti apa? Siapa membuat teks cerpen? Kapan? SD, Saya sudah pernah membuat teks cerpen ya? Dan sudah tahu materi tentang teks cerpen? Belum ada Bu. Apa itu teks cerpen? Pendek. Terus apa? Namanya teks cerpen, cerita pendek aja. Jadi teks cerpen ini adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Jadi cerpen ini berisi tentang suatu kisah yang tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen ini juga biasanya disebut sebagai cerita sekali duduk karena hanya butuh sekali duduk saja untuk menyelesaikan satu cerpen. Jadi cerpen itu dapat dibaca dalam sekali duduk. Ini artinya cerpen itu tidak membutuhkan waktu lama dalam membaca teksnya. Teks cerpen ya. Teks cerpen ini biasanya kan berisi tentang fiksi. Fiksi itu apa? Tidak nyata. Ya, fiksi itu tidak nyata. Jadi penulis dalam membuat teks cerpen ini biasanya karangan ya, sebanyak pengalaman atau menghayal. Ini siapa yang suka mengarang cerita? Mengarang cerita suka? Berarti suka membuat teks cerpen ya? Mainan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks cerpen. Jadi ciri-ciri teks cerpen yang pertama ini, teks cerpen berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Tadi sudah dijelaskan bahwa teks cerpen itu dapat dibaca dalam sekali duduk. Kemudian ciri-ciri yang kedua, fokus pada suatu konflik atau masalah. Untuk ciri-ciri yang ketiga, teks cerpen itu fokus pada satu tokoh. Kemudian bersifat fiktif dan penggunaan bahasa sehari-hari, dan dalam teks cerpen itu selalu ada pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Kemudian ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik teks cerpen ada apa saja? Yang pertama, yang kedua, terus unsur intrinsik teks cerpen ini ada tema. Tema itu adalah apa? Ceritanya berdasari jalannya cerita. Kemudian alur atau plot, urutan peristiwa ya. Kemudian latar terdiri dari apa saja? Latar itu ada 3 ya. Jadi latar itu ada 3, ada latar waktu, latar tempat, sama latar suasana. Kemudian tokoh ini adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh ini terdiri dari satu orang atau lebih. Jadi dalam teks cerpen itu tokohnya bisa 1, bisa lebih dari 1. Kemudian penokohan ini berdasarkan jenisnya. Penokohan ini ada apa? Protagonis, terus antagonis, sama antagonis. Ini tokoh apa? Utama. Tokoh yang jahat. Yang jahat. Ya, kalau protagonis baik. Kalau aku yang ketiga protagonis tokoh apa? Menengah, jadi nggak jahat juga nggak baik. Kalau kalian termasuk apa? Protagonis, antagonis, apa antagonis? Protagonis semua ya. Antagonis.
Ya udah. Kemudian unsur intrinsiknya ada amanat. Amanat itu apa? Pesan ya, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Kemudian ada sudut pandang. Ini sudut pandangnya adalah posisi pelarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang sendiri ada 3, yaitu sudut pandang orang pertama, kedua, sama ketiga. Jadi kalau dalam teks cerpen itu biasanya kalau sudut pandang hanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Dalam teks cerpen itu jarang sekali menggunakan sudut pandang orang kedua. Biasanya menceritakan dirinya sendiri, kalau bagiku menceritakan orang lain. Kemudian unsur ekstrinsi. Kalau unsur ekstrinsi ini adalah unsur dari luar cerita. Ini ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, sama nilai agama. Nilai moral itu apa? Etika. Kalau nilai moral itu berhubungan dengan etika seseorang. Kemudian yang kedua, nilai sosial itu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menjalin hubungan dengan manusia lain di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlangsung di suatu masyarakat. Kemudian ada nilai politik. Nilai politik ini berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat ini hidup dalam aturan pemerintahan. Kemudian nilai agama ini apa? Nilai agama? Ya, nilai yang berkaitan dengan agama. Ini kemudian ada struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen ada berapa? Apa saja? Yang pertama, orientasi. Yang kedua, terus orientasi. Ya, ada 5. Jadi struktur dalam teks cerpen ini ada 5 yang membedakan teks cerpen dengan teks yang lainnya. Ini strukturnya ada orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Kalau orientasi ini biasanya terletak di awal cerita, jadi pengenalan penulis dalam membuat teks cerpen. Kemudian untuk komplikasi ini bagian yang menyajikan peristiwa yang menjadi awal timbulnya suatu masalah. Kalau untuk klimaks ini merupakan puncak dari masalah yang diceritakan dalam teks cerpen. Kemudian resolusi ini dalam teks cerpen, resolusi ini pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami oleh tokoh. Jadi berdasarkan masalah yang timbul itu bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut diceritakan dalam struktur resolusi. Kemudian ada struktur koda. Koda ini merupakan bagian akhir dari ceritanya. Selanjutnya ada, nah ini langkah-langkah dalam membuat teks cerpen. Jadi nanti teman-teman supaya kalau membuat teks cerpen itu langkah-langkahnya yang pertama, teman-teman mencari ide terlebih dahulu. Jadi kalian ingin membuat teks cerpen itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua, menentukan tema. Menentukan tema. Kalau sudah menentukan tema, selanjutnya teman-teman menentukan alur. Jadi alur itu jalannya suatu cerita. Kemudian setelah menentukan alur, ini teman-teman menentukan tokoh dan penokohan. Jadi tokohnya yang diceritakan dalam teks cerpen itu siapa, tokohnya seperti apa, itu harus jelas. Terus kemudian setelah menentukan tokoh, ini menentukan latar. Latar tadi ada berapa? 3. Apa saja? 1. Ya. Kemudian setelah menentukan latar, ini teman-teman membuat judul teks cerpen ini. Judul teks cerpen ini harus dibuat dengan yang kreatif. Jadi pembaca itu biar tertarik dengan teks cerpen yang dibuat sama teman-teman. Kemudian setelah membuat judul, baru menyusun teks cerpen berdasarkan ide, tema, alur, tokoh, latar, dan judul yang telah dibuat. Sudah paham ya? Teks cerpen. Saya ulangi lagi, teks cerpen itu apa tadi? Cerita pendek yang berisi kurang dari 10.000 kata. Jadi teks cerpen itu tidak seperti novel. Kalau novel itu kan banyak ya, halamannya banyak. Jadi itu kalau membaca teks novel itu tidak mungkin 1 jam selesai, kan nggak mungkin. Kalau teks cerpen ini tidak membutuhkan waktu lama seperti membaca novel. Terus struktur teks cerpen tadi ada apa saja? Orientasi, terus komunikasi, terus klimaks, resolusi.
Ini ya saya aja nanti tugasnya. Saya aja contoh teks cerpen. Kelihatan apa enggak? Ini ada contoh teks cerpen. Nih, siapa yang mau baca? Siapa yang mau membaca? Enggak ada? Ini tadi tanggal berapa? 19. Absen 19 siapa? Ini baca deh. Kalau nggak kelihatan maju. Kalau nggak kelihatan maju nggak apa-apa deh. Ada sih loh. Udah belum? Udah. Yuk. Lukisan kasih sayang oleh Widya Suwara. Pak Saiful, seorang pelukis ternama, mempunyai seorang pelayan yang setia. Namanya Mumu. Biasanya setiap pagi Mumu membawakan perlengkapan melukis Pak Saiful. Misalnya kanvas, minyak, dan kuas. Ia juga membawakan tikar kecil, air minum, dan makanan. Pak Saiful selalu melukis di tempat yang indah sekaligus mengerikan. Tempatnya di bawah sebatang pohon besar. Di sekitarnya terdapat rumput hijau dan bunga-bunga liar berwarna putih dan kuning. Kupu-kupu dan capung berkeliaran bebas di antara bunga-bunga. Kira-kira 15 meter ke arah selatan dari pohon itu terdapat sebuah rawa kecil yang permukaannya ditutupi oleh daun dan cahaya. Bunga-bunga rata yang berwarna merah jambu menghiasi permukaan rawa. Namun, rumput rawa itu selalu menelan benda apa saja yang terdapat di dalamnya, termasuk manusia. Suatu hari, Pak Saiful baru saja menyelesaikan lukisannya yang sangat indah. Lukisan seorang anak kecil yang sedang menggendong dan membelai anjing kecil berbulu coklat. Siapapun yang melihat lukisan itu pasti merasa kasihan. Anak itu menyayangi anjingnya dan anjing kecil itu terlihat senang dalam pelukan si anak. Coba ke sini dan lihat lukisanku, kata Pak Saiful dengan bangga. Luar biasa Pak, sangat indah. Pasti laku dengan harga mahal. Kemudian Mumu kembali ke bawah pohon dan menyiapkan makanan dan minuman. Sementara itu Pak Saiful mundur beberapa langkah untuk memandang lukisannya lagi. Semakin jauh jaraknya, lukisan itu semakin indah. Pak Saiful mundur beberapa langkah lagi dan memandang lukisannya kembali. Rupanya ia tak sadar bahwa ia telah berada di tepi awan. Sementara itu Mumu melihat majikannya yang sedang berada di tepi awan. Alangkah berbahayanya bila Pak Saiful mundur selangkah lagi, pasti ia terjatuh ke dalam. Mumu mendekati lukisan di bawah pohon dan mengangkat lukisan itu dari tempatnya. Sekarang gantian. Siapa yang mau baca? Gak ada lagi. Ini bulan berapa? Bulan 4. Absen saja Mas. Tahun 2024. Absen 24. Siapa? Ini baca. Pak Saiful. Pak Saiful berlari. Iya, maksudnya Saiful berlari ke dekat pohon dan berkata dengan marah, apa-apa kamu ini? Kamu berani-beraninya kamu mau merusak lukisanku atau mau mencurinya? Maaf Pak, maksud saya, jawab Mumu. Namun Pak Saiful tidak mau mendengar penjelasan Mumu. Pergi kau dari sini, aku tidak memerlukan pelayan yang kurang ajar. Seru Pak Saiful dengan wajah merah padam. Terpaksa Mumu pergi. Pak Saiful membereskan alat-alatnya dan membawa perlengkapannya pulang. Mumu rupanya berduka. Esok paginya Pak Saiful membawa lagi lukisannya ke bawah pohon besar. Karena belum puas memandang, hari ini ia akan memandang sepuas-puasnya tanpa diganggu oleh Mumu. Mula-mula Pak Saiful memandang lukisannya dari dekat, kemudian ia memperpanjang jaraknya. Akhirnya ia sudah mendekati tepi rawa. Ia tak tahu di balik pohon besar ada sepasang mata mengawasinya. Karya hebat, aku sendiri pun hampir meneteskan air mata memandang lukisan itu. Orang akan terbuka untuk menyayangi binatang dan kita akan berpikir bahwa itu sesuatu yang
sangat penting dan berharga bagi Pak Saiful. Tanpa sadar Pak Saiful mundur lagi dan oh ia terperosok ke dalam rawa. Tolong beri Pak Saiful dengan hati. Ia sadar bahwa dirinya akan terjebak ke dalam lubang rawa dan maut akan segera menjemputnya. Saat itulah mundur sambil membawa rambang. Ia sudah mengingat tentang mengikatkan rambang di sebuah pohon besar di dekat rawa. Pegang rambang ini Pak, kata Mungu sambil mengulurkan rambang. Lalu Mungu cepat-cepat menarik rambang sekuat tenaga. Menarik Pak Saiful dengan keringat bercucuran di wajah Mungu. Namun akhirnya berhasil menyeret majikannya keluar dari rawa begitu. Tiba di rerumputan Pak Saiful pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di rumahnya dalam keadaan bersih. Mungu sudah mengurus segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Mungu, kamu menyelamatkan nyawaku, kata Pak Saiful. Maafkan aku, tidak apa-apa Pak, saya senang Bapak selamat. Saya mengangkat tulisan Bapak kemarin karena saya ingin menarik perhatian Bapak. Bapak sudah berada di tepi rawa waktu itu. Saya khawatir Bapak akan jatuh, tapi saya berjaga-jaga dan menyiapkan tambang karena saya khawatir Bapak asik memandang lukisan dan terperosok ke dalam rawa, kata Mungu. Mungu pelayan setia mendapat hadiah dan kembali bekerja pada Pak Saiful. Kasih sayang seorang anak pada anjingnya, kasih sayang seorang pelayan pada majikannya membuat Pak Saiful makin menyadari arti kasih sayang. Dan sebagai rasa syukur, Pak Saiful memberikan hasil penjualan lukisan itu pada panti asuhan. Oke, jadi ini tadi contoh teks cerpen yang ditulis oleh Widya Suwarna dengan judul lukisan kasih sayang. Ini tadi menceritakan tokoh siapa? Pak Saiful. Pak Saiful itu seorang apa? Seorang lukis. Jadi amanat yang dapat diambil dari teks cerpen ini tadi apa? Jangan suzon, terus jangan berprasangka buruk sama orang lain. Bisa jadi orang tersebut akan menolongmu. Oke, ini jadi setelah itu apa namanya? Ya, tugas. Jadi nanti teman-teman semuanya membuat teks cerpen. Nanti membuatnya secara individu ya. Jadi nanti teks cerpennya temanya saya yang menentukan. Nah, kamu nggak punya sih? Pintar ya? Kalau pintu nggak tolong udah Bu. Jadi temanya
ada 7 ya. Dan ini setiap tema hanya ada 5 orang. Hanya ada 5 orang yang boleh membuat teks cerpen dengan tema tersebut. Jadi nanti biar adil saya spin ya. Saya spin. Yang tidak ada absen balik. Jadi langsung bareng gitu. Habis banget. Jadi nomor absen 24 nanti membuat teks cerpen dengan tema uji. Terus selanjutnya absen 27 membuat teks cerpen dengan tema juga. Absen 2 kurang 1. Absen 1. Absen 6 membuat teks cerpen dengan tema percintaan. Dan absen 16 Iya.
Absen 5 membuat teks cerpen dengan tema liburan. Mohon perhatian, jam pelajaran ke-7 segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak, konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Ini ada bagian semua. Sudah ya. Jadi nanti absen 24, 30, 27, 21 membuat teks cerpen dengan tema mudik. Ini walaupun temanya sama, tapi nanti ceritanya tidak boleh sama ya. Ceritanya tidak boleh sama. Terus absen selanjutnya temanya percintaan sama sampai sana temanya masing-masing ya. Sudah paham semua? Ya. Kalau sudah silakan membuat teks cerpen di buku tulis sama disobekkan. Buku tulis sama sobekkan. Buku tulis ya. Silakan membuat teks cerpen di buku tulis. Benar, ada catatannya. Udah out depan. Tidak boleh lebih dari 2 baris. Tidak boleh sama, tidak boleh kopi, ya. Berarti kita boleh apa? Boleh. Ya, silakan nanti dikumpulkan jam terakhir. Ya Allah. Kenapa nanti? Kenapa nggak besok aja? Ya, 2 dulu baru belajar. Mudik. Hari mudik. Puisi ya. Buat model tadi. Siapa yang tanya? Kalau kalian jangan, teks cerpen itu tidak kisah nyata. Teks cerpen itu bukan kisah nyata ya. Tolong diperhatikan, teks cerpen itu bukan kisah nyata ya. Jadi kamu ngalamin cerita aja, nggak usah harus sama-sama yang pernah kamu alami, nggak usah harus yang kalian alami. Ceritanya itu mengenang bahaya. Sudah paham? Ya kan? Sekarang menurut saya. Ada yang tanya lagi? Apa? Nanti
11 45. Teman-teman, sudah paham semuanya sama tugasnya? Belum mau udah, silakan buat semangat. Teman-teman, ini tema sama judul itu beda ya. Udah tahu nggak? Jadi nanti kalau gitu minggu depan hari Rabu dibawa ke ruang 6 ya. Semua jangan lupa nanti keterangannya saya WA. Hari Selasa saya ingatkan nanti hari Rabu harus sudah dikumpulkan semua ya. Nah.
Dulu buat kopi pesan. Selalu. Es bol. Udah ya. Oke, berarti aja. Jadi untuk mata pelajaran bahasa Inggris hari ini sudah cukup sekian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minal wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Minal juga. Sama-sama. Jadi yang lagi-lagi boleh sholat Jumat. THR-nya.